Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Ku kan setia, setia selamanya. Ini penyembahan kami Tuhan, kami membawa hati kami sujud kepadamu. Tuhan, Juru Selamat kami, Bapa kami, sumber pertolongan kami. Kami mempersembahkan korban syukur. Inilah ucapan bibir kami yang memuliakan nama-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Ku kan setia, setia selamanya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami. Kami bersekutu memuliakan Tuhan
Dan walaupun kami berada di tempat berbeda, Tuhan menyatukan kami, menyatukan hati kami untuk bersekutu melayani Tuhan. Karena itu kami percaya sesuai dengan janji Tuhan, kami akan terus diberkati dan bahkan membagikan berkat dari Tuhan ini untuk orang-orang sekeliling kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami nikmati renungan firman Tuhan dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa. Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kepada semua yang sudah ada di persekutuan di channel kita ini. Puji Tuhan, hari ini kita melanjutkan memperhatikan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan doa. Nah, di sore hari dalam doa malam kita memperhatikan kitab Amsal, saudara. Kita sudah membaca kitab Amsal pasal 6. Kemarin kita baca ayat 16. Nah, ayat 16 ini ke bawah ini nanti ada beberapa poin yang sudah kita renungkan. Kemarin kita merenungkan soal mata sombong. Coba kita baca dahulu ini ya. Amsal pasal yang ke 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta. Nah, nanti akan diteruskan tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah dan seterusnya. Sekarang kita akan merenungkan yang kedua ini dulu. Jadi ada 6 perkara bahkan 7 ya, 1 mata sombong. Kemarin sudah kita renungkan. Sekarang kita merenungkan mengenai lidah dusta. Saudara-saudara, ternyata ucapan yang berupa dusta atau bohong atau tidak sesuai dengan kebenarannya itu dibenci Tuhan. Dan saya bersyukur, saudara-saudara, anak Tuhan yang saya kenal sekarang ini, salah satu ciri menonjol adalah kejujuran. Ya, jadi umat pilihan Tuhan di zaman perjanjian baru, kita yang disebut anak Tuhan ya, anak Allah, anak Yehuwah, anak Elohim, atau disebut anak Tuhan lah, seperti itu, anak Bapa di surga. Itu cirinya adalah kejujuran. Dan di mana-mana, saudara-saudara, bahkan di luar iman Kristiani, orang Kristen itu dikenal kecenderungannya adalah orang yang jujur. Kenapa saya pakai kata kecenderungannya orang yang jujur? Karena kalau saya boleh menjelaskan, sebagian besar orang Kristen itu jujur, tapi ya tetap ada yang tidak jujur. Karena kalau kita memperhatikan di kekristenan, di iman Kristiani itu ada orang-orang yang belum bertobat. Ya, jadi bukan semua yang Kristen itu kemudian pasti jujur, ya belum tentu. Tapi kalau saya menyebut yang disebut anak Tuhan, orang Kristiani yang sudah lahir baru, yang sudah dipimpin Roh Kudus, itu ciri utamanya adalah kejujuran. Jadi kalau orang tidak jujur, mari kita merenungkan aja. Saudara punya prinsip seperti ini apa enggak dalam hidup saudara? Saya boleh sedikit bersaksi dalam hidup saya, saudara ya. Nanti dulu saya juga bicara dusta atau bicara bohong itu ringan sekali, enak sekali, tidak merasa bersalah. Sebelum saya lahir baru. Jadi sebelum saya lahir baru itu semua dosa saya lakukan. Apalagi kalau hanya berbohong gini. Ini sesuatu yang wajar aja gitu. Jadi ngapusi gitu ya, bohong, berdusta itu tidak merasa bersalah, saudara ya. Nah, tapi ketika saya belajar dari kehidupan ini di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengaku menjadi anak Tuhan, itu ternyata harus memiliki ciri utama. Ya, sebetulnya ciri utama itu kekudusan dan kebenaran Tuhan. Nah, kejujuran ya itu termasuk bagian dari kekudusan dan kebenaran Tuhan. Nah, yang sering kelihatan dari kehidupan manusia ini adalah yang paling gampang itu soal ini, soal kejujuran ini. Jadi orang itu berkata bohong atau tidak itu akan
gampang diketahui itu saudara-saudara ya. Setelah saya meneliti, wah sebetulnya ini kalau dijelaskan cukup banyak ternyata. Nanti ada yang disebut roh dusta, ya. Jadi dusta itu dibenci oleh Tuhan, dan nanti ada yang disebut roh dusta itu rupanya anak buahnya iblis, roh jahat yang pekerjaannya memang membawa orang untuk suka berdusta. Itu ada orang yang semacam itu, suka berdusta. Hidupnya itu penuh dengan kebohongan-kebohongan, itu ada. Saudara melihat di kiri kanan kehidupan saudara, silahkan ada orang yang sukanya itu berdusta, suka ngapusi kiri kanan gitu dan tidak bertobat-bertobat. Jadi watak, karakternya suka berdusta. Bahkan omong ringan-ringan saja itu juga tidak benar, seperti itu ada orang. Oh, saya bisa menceritakan tapi ceritanya panjang, saudara. Bahkan majelis gereja, serius saya berkata, suka berdusta ada. Nah itu ya majelis gereja yang belum lahir baru. Nah yang semacam itu yang saya sebut itu orang Kristen tapi bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu orang yang sudah lahir baru itu tidak seperti itu. Nah saya punya pengalaman, saya diingatkan Tuhan akan ucapan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat di Injil Yohanes, saudara-saudara ya. Ucapan Tuhan Yesus di Injil Yohanes ini yang mendorong dan mendidik saya, kalau saya boleh impartasikan kepada saudara, berbicara masalah dusta. Injil Yohanes pasal bukan surat 1 atau 2 Yohanes ya saudara ya. Jadi jangan keliru kalau membuka Yohanes itu ada surat 1 dan 2 Yohanes. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8, kalau saudara membaca mulai ayat 37 itu Tuhan Yesus berkata ya tentang keturunan Abraham. Nah, lalu di hadapannya itu ada orang-orang Farisi dan Saduki yang selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan berkata kepada mereka, kamu itu tidak berasal dari Allah, ya. Aku tahu kamu keturunan Abraham, tapi tidak, bapamu bukan Tuhan gitu, bapamu bukan Allah itu. Nah makanya mereka ini kemudian protes kalau saudara membaca, bapa kami ialah Abraham. Maka kata Yesus kepada mereka, Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-39 saya baca, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Tuhan Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah ini, perhatikan ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nanti saudara baca sampai di bawah, ini masih banyak saudara ya. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang suka berdusta. Para Farisi itu orang munafik ya, diceritakan di zamannya Tuhan Yesus itu ya. Seharusnya mereka orang-orang yang hidup benar, tapi mereka sebetulnya hidup munafik. Makanya membunuh Tuhan Yesus segala itu kan itu membunuh orang yang tidak bersalah, itu sebetulnya orang-orang yang dianggap saleh tapi suka berbuat jahat. Nah, Tuhan Yesus berkata, iblis yang menjadi bapamu. Saya merenungkan ucapan Tuhan Yesus ini. Berarti kalau orang berbuat dusta, ya,
Karena dikatakan iblis itu bapa segala dusta dan kamu anak iblis. Jadi kalau ada orang melakukan dusta atau berkata bohong, ngapusi itu ya, berbohong, penipu gitu. Itu langsung menjadi anaknya iblis. Disadari atau tidak, setuju atau tidak, iblis berkuasa atas orang itu. Ya kita kayaknya pernah kita singgung juga ya dulu ya, bahwa kalau orang namanya dirasuk setan atau orang yang dikuasai oleh roh jahat itu belum tentu orangnya jadi gila. Seperti orang kerasukan terus ngomyang ke sana kemari nggak ingat gitu, itu tidak selalu harus begitu. Orang yang menjadi jahat sekali itu pun di dalam dirinya dikendalikan oleh roh jahat. Nah kalau orang berdusta, maka roh dusta ada di dalam hidupnya. Itu saudara ya. Iblis yang menjadi bapaknya. Nah waktu itu ketika saya merenungkan, waduh. Nah sejak saat itu saya sangat takut untuk berdusta. Karena di sini dikatakan iblis adalah bapa segala dusta. Jadi segala itu dusta besar, dusta kecil, dusta apapun. Makanya repotnya kita akhirnya nanti menjadi orang yang ingin hidup benar di hadapan Tuhan itu ingin hidup benar, tetapi kalau mengatakan sesuatu yang seharusnya berdusta lalu jadi tidak berdusta, itu harus mencari seni dalam berbicara ini. Ya, kemarin saya contohkan seperti kemarin beberapa renungan yang lalu itu ya. Jadi saya ketika ditanya oleh serombongan tamu yang Bapak pimpinan Pak top manager ada gitu, kami ingin ketemu. Nah saya katakan Pak top manager jangan duduk di kursi, tolong keluar ke tempat yang lain. Saya tidak berdusta ketika saya mengatakan tidak ada di tempat. Artinya tidak ada di tempat itu dia tidak duduk di kantor, maksud saya kan seperti itu. Nah kalau itu diterima bahwa dia sedang di luar kota atau gimana oleh pendengar, itu urusan pendengar. Tapi inilah hikmat yang saya terima dan ternyata itu bisa saya lakukan. Nah, jadi ini kalau saya boleh mengatakan, anak Tuhan, umat pilihan Tuhan itu, kalau kepingin tidak berdusta, itu juga harus memiliki seni dalam hidup ini. Seni bergaul, seni berbicara. Nah itu sebabnya orang semakin punya hikmat, orang semakin cerdas, dia akan semakin diberkati. Karena apa? Seninya banyak. Gimana ini caranya? Minta kepada Tuhan. Pengalaman saya seperti itulah, itu saudara ya. Seringkali kalau menghadapi kasus tertentu atau hal-hal tertentu yang mengharuskan kita harus berdusta, gitu, ya minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk tidak melakukan dusta, karena dusta itu dibenci Tuhan. Dan di sini dikatakan iblis adalah bapa segala dusta. Nah saudara, saya sempat merenungkan, nah kalau ada orang yang ini, saya sempat mendiskusikan ini, lalu ditanya orang, nah kalau ada seorang ibu yang sakit-sakitan dan sakit jantung, ya, kemudian dia punya beberapa anak, ya katakanlah punya 3 anak lah, seperti itu ya, punya 3 anak. Nah kemudian semuanya dikasihi, tapi ibu ini sudah tidak bisa apa-apa, sudah di atas tempat tidurnya banyak di rumah lah begitu, karena sakit jantung. Nah yang satu meninggal karena kecelakaan, diberitahu atau enggak? Ayo diberitahu atau enggak? Kalau terus terang, jujur, anakmu mati, ibu ini bisa mati, kaget, begitu. Tapi kalau ini kan berkata jujur, ya tidak dusta. Tapi kalau berkata enggak apa-apa kok, dia selamat, ya berarti dusta. Dusta yang seperti ini, dusta yang baik, boleh begitu. Ingat Tuhan Yesus berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Dusta besar, dusta kecil, dusta yang dianggap baik, dusta yang dianggap tidak baik, kalau dilakukan langsung menjadi anak setan. Karena iblis bapa segala dusta. Wah ini kan menakutkan saudara. Nah ya ini pengalaman saya nih. Makanya dalam hidup saya mencoba dan minta kepada Tuhan supaya dijauhkan dari keharusan berbuat dusta. Tetapi hidup ini jadi los, plong di hadapan Tuhan. Hidup ini benar di hadapan Tuhan, enak kalau benar itu. Itu saudara ya. Nah ini memang tidak mudah, apalagi bagi orang-orang tertentu yang baru bertobat. Kalau yang baru bertobat, wah mungkin untuk berbuat kebenaran itu saja sakit saudara. Tapi ya inilah firman Tuhan. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah dewasa rohani, berbuat kebenaran itu nikmat.
Justru kalau berbuat tidak benar di hadapan Tuhan, itu baru sakit rasanya. Itu seperti itu, saudara ya. Nah, jadi mari kita beranjak dari kitab Amsal, kita cocokkan dengan ucapan Yesus. Nanti saudara baca seluruhnya akan semakin jelas di sana. Berkatnya banyak itu saya dapati di sana, saudara. Yang saya petik yaitu bahwa jadi takut untuk berdusta. Karena begitu berdusta, langsung menjadi anak setan. Loh, ini saya sudah berdiskusi dengan beberapa saudara, bahkan juga yang ada di sini. Kitab suci itu berbicara, ada roh itu disebutkan secara spesifik. Ada roh dusta, nanti ada roh kekacauan, roh penyakit, roh pemecah belah, ya, kemudian roh dusta, lalu roh apa lagi. Nah, jadi iblis itu rupanya punya anak buah yang menangani secara khusus hal-hal yang mengarah kepada kejahatan yang akan dia terapkan kepada manusia. Itu makanya hati-hati dengan hal ini. Roh dusta itu bisa menghinggapi. Nah, kalau dihinggapi roh dusta secara terus-menerus, ya hidupnya dikendalikan oleh iblis. Begitu hidupnya dikendalikan oleh roh jahat, kan tidak sejahtera. Ada saja nanti penyakit datang, apalagi kesusahan datang, ya, atau ketakutan datang, ketidaksejahteraan datang. Coba kalau orang menyimpan dosa lalu berdusta gitu, kan hatinya menuduh terus, waduh gimana ini, nggak tenang hidupnya. Lain dengan yang hidupnya tuh los plong, apa istilah saya, tulus di hadapan Tuhan maupun manusia, itu hidup ini jadi enak, umurnya panjang, seperti itu. Makanya orang-orang yang umurnya tidak panjang itu adalah karena di dalam hidupnya tidak tulus, saudara. Tapi coba kalau tulus, hatinya gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya kalau ya ketawa-ketawa terus dengan tulus, dia ada hidup di hadapan Tuhan, bersama dengan keluarga tulus, semuanya tulus, kudus, benar di hadapan Tuhan, hidup ini jadi enak gitu dan diberkati. Nah, jadi kali ini kita merenungkan soal dusta. Ini sebetulnya kalau dijelaskan banyak, tapi paling tidak mari kita menyimpulkan saat ini bahwa sesuai dengan firman Tuhan, dusta itu dibenci Tuhan. Dan siapapun yang melakukan dusta, itu saudara tidak diberkati, tapi justru akan cenderung merasakan ketidaksejahteraan. Tidak sejahtera. Tetapi kalau orang sudah bisa lepas dari kebiasaan atau hal berdusta ini, hidupnya jadi tulus dan enak, semakin nyaman dan semakin diberkati. Tuhan dipuji, amin. Nah, mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara. Kita akan berdoa. Kita akan melayani Tuhan dengan doa. Kita nanti akan menaikkan doa syafaat. Kita pujikan yang tadi satu bait, kemudian kita akan berdoa. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia selamanya. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh melayani Tuhan dengan doa,
Dan sekarang kami ingin berdoa syafaat khususnya untuk hal-hal yang kami rasakan secara umum di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Pada khususnya Tuhan, kami masih merasakan situasi khusus ancaman virus corona ini. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga kami segera mendapatkan pemulihan dan dapat mengatasi ancaman virus corona ini. Masyarakat segera kami semua merasakan pemulihan dalam bidang pergaulan, pemulihan dalam bidang ekonomi, sosial, pendapatan, pekerjaan, ibadah, dan semua yang kami kerjakan oleh anugerah Tuhan. Tuhan memberikan semakin kenyamanan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang kami ingin membawa nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun pertumbuhan secara kejiwaan. Kami mohon Tuhan menolong nama-nama yang akan kami panjatkan dalam doa ini. Kami mohon Tuhan menolong saudara kami yang berada di Purwodadi, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Salatiga, yang ada di Ambarawa, ada di Pemalang, yaitu saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Istiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Rianawati Singgih, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Indah Winastuti Rukmati Warsito, saudara kami Edi Takaryanto, saudara kami anak Alek Giovano Wibowo, saudara kami anak Happy Kristiawan, saudara kami anak Talita Rahajeng, saudara kami Budi Dewi. Tuhan, kami menyerahkan semua nama-nama ini untuk Tuhan tolong. Kami percaya nama Yesus punya kuasa sampai dengan hari ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengerti kehendak Tuhan, dan Tuhan berbicara dengan jelas. Segala sesuatu yang Tuhan kami doakan dan kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, sehingga damai sejahtera Tuhan anugerahkan kepada kami. Juga keluarga yang mendampingi, Tuhan menolong sehingga semuanya ada dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan memberikan kecukupan, bahkan kelimpahan. Usaha-usaha medis yang dilakukan Tuhan berkati menjadi kesempurnaan kesembuhan ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan sehingga kami dapat melayani Tuhan melalui mekanisme yang ada, baik on-site maupun online. Tuhan memberkati, dan sekarang kami menyerahkan Tuhan yang menyempurnakannya, menolong kami untuk semakin disempurnakan dalam pelayanan kepada Tuhan ini. Terima kasih sehingga hidup kami Tuhan, kami merasakan senantiasa Tuhan pelihara, senantiasa Tuhan bangun, Tuhan beri kekuatan. Lebih lagi kami semakin merasakan hidup lebih bersemangat, lebih bergairah, hidup dengan lebih percaya diri dan penuh antusiasme menghadapi masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga, bersama dengan Engkau kami meraih kemenangan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita kali ini, dan terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti, saudara sekalian. Dengan mengikuti dan saudara masuk di dalam mekanisme chatting, itu menambah semangat kami tentu saja. Dan kami tetap mohon dukungan doa. Juga yang belum memberikan subscribe, terima kasih Anda berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman di seputaran saudara, di grup-grup WA yang Anda ikut, grup rohani, sehingga semakin banyak lagi yang diberkati. Selamat menyambut masa depan dengan penuh harapan. Tuhan memberkati. Amin.